Kita berpindah lagi ke informasi yang lebih serius, pemirsa, di mana Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana memastikan seluruh jajaran TNI AD mendukung industri pertahanan dalam negeri dengan menggunakan produknya termasuk kendaraan listrik Maung MV3 EV bernama Pandu. Pemirsa, Wahyu menjelaskan lebih lanjut, pihaknya harus menggunakan produk tersebut untuk mendukung perusahaan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Wahyu juga menilai Maung MV3 EV memiliki kualitas yang mumpuni dan layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional. Meski demikian, Wahyu belum menjelaskan berapa unit Maung MV3 EV yang sudah digunakan TNI AD hingga saat ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu di sela pembukaan pameran Indo Defense Expo Forum. Kita bisa berjalan dengan baik, ya, kita dengan lancar mulai dari kegiatan pembukaan sampai dengan peninjauan pejabat maupun oleh warga masyarakat. Ya, memang untuk warga masyarakat secara umum hari ini belum dibuka secara maksimal. Ya, artinya hari ini selain dari VIP, lalu ada juga beberapa pelaku industri pertahanan gitu yang datang ke Indo Defense pada hari pertama itu lebih dikhususkan kepada stakeholder yang terkait gitu ya. Tapi harapan saya nanti pada waktunya ini bisa dibuka untuk masyarakat, betul-betul bisa dihadiri oleh warga masyarakat yang luas, karena ini kesempatan yang bagus. Masyarakat, sekali lagi, khusus bagi TNI dan TNI Angkatan Darat, waktunya masyarakat untuk melihat bahwa TNI Angkatan Darat bukan cuma garda terdepan pertahanan bangsa dan negara, tapi juga terus adaptif, terus solutif, ya, melalui improvisasi litbang berkaitan dengan perlengkapan yang kita butuhkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana pameran Indo Defense Expo and Forum di Jaya Expo Kemayoran Jakarta, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Aris Setia. Selamat pagi Aris, untuk hari ini produk apa saja yang dipamerkan dan apa yang menarik Aris? Ya, selamat pagi dari area outdoor Jaya Expo Kemayoran Jakarta. Matahari sudah begitu menyengat sekali di area ini tentunya, dan kita bisa menyaksikan bersama Jason dan juga Marcel sejumlah produk yang akan dipertunjukkan di hari kedua penyelenggaraan Indo Defense 2025 Expo Forum ini. Sudah siap, kita bisa melihat sejumlah rampur kendaraan tempur ataupun rantis kendaraan taktis di sini, tentunya dari perusahaan atau industri pertahanan dalam negeri kebanggaan kita semua. Ada dari PT Pindad, kemudian ada dari PT LEN dan lain sebagainya. Dan selain itu juga saya akan menunjukkan kepada Anda Marcel dan juga Jason untuk lebih tahu, lebih jelas lagi terkait dengan salah satu karya anak bangsa begitu ya, yang sangat membanggakan. Di sini sudah ada sebuah kendaraan elektrik berjenis motor ataupun roda 2, dan saya akan tanya langsung kepada salah satu anggota di sini yang nanti akan rencananya untuk mempertontonkan ataupun mempertunjukkan secara langsung dari kendaraan motor ataupun electric vehicle yang ada di sini. Saya berbincang langsung dengan, selamat pagi, dengan siapa? Dengan Abdul Rais dari Satuan Denwalsus Kemhan RI. Oke, Mas Abdul, ini boleh dijelaskan sedikit nggak untuk tipe kendaraan yang ada di sini ini berjenis apa? Oke, untuk tipe kendaraan yang saya gunakan bersama kawan saya ini, tipenya dia menggunakan listrik. Dia tipe sprint. Ini sprint generasi ketiga yang dibuat oleh PT LEN. Karena waktu Indo Defense tahun lalu itu yang generasi keduanya. Oke. Mas Abdul, jika melihat perubahan ataupun inovasi teknologi yang ada di generasi ketiga ini, apa perbedaan yang dirasakan begitu? Untuk perbedaannya cukup signifikan ya. Dari mulai facelift-nya bisa kita lihat. Ini udah menggunakan model terbaru. Kemudian facelift belakangnya juga sama. Terus disc brake-nya yang kita senengin dari motor ini, disc brake sama tenaganya. Jadi kalau tenaganya ini dia lebih berpower dan bertenaga dibandingkan yang generasi sebelumnya.
Terus untuk disc brake-nya dia lumayan mencengkram, jadi kita bisa buat pakai gripnya, lumayan lah bisa buat ngepot-ngepot gitu. Mas Abdul sendiri melihat dengan adanya teknologi kendaraan listrik yang ada sekarang saat ini ya, ini bagaimana tanggapan Mas Abdul sendiri khususnya dalam mendukung sektor pertahanan Indonesia? Ya untuk pertahanan Indonesia kan yang semakin lama harus semakin maju dan semakin modern. Ini luar biasa inovasi dari PT LEN menciptakan kendaraan yang berbasis tenaga listrik untuk menyongsong pertahanan ke depannya yang semakin inovatif dan digital. Rencana nanti akan ada live show ya Mas ya, dan kira-kira apa saja nanti atraksi yang akan dipertontonkan? Mungkin secara garis besar aja saya kasih tahu ya untuk nanti yang akan kami tunjukkan itu ada dari obstacle yang akan kita lewati, ada air terjun, kemudian obstacle rintangan yang sana. Terus untuk alur ceritanya kita akan membebaskan sandera, membebaskan tawanan. Jadi di situ ada berbagai macam produk yang bakal kita pamerkan. Kemudian nanti ada beberapa teknik dari militer yang akan kita peragakan juga. Terima kasih banyak Mas Abdul sudah berbagi informasi bersama dengan Metro TV. Nah itu Marcel dan juga Jason, kita tadi bisa dengarkan bersama bahwa hari ini tentu sangat menarik untuk ditunggu tentunya ya. Bagi siapapun yang ingin datang ke gelaran Indo Defense 2025 Expo Forum ini dibuka pada pukul 10 sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bahwa memang gelaran Indo Defense 2025 ini berlangsung selama 4 hari, terhitung mulai 11 sampai dengan 14 Juni 2025. Dan untuk umum sendiri ini dibuka pada 14 Juni 2025 mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan saya itu dapat kami informasikan juga pada hari pertama pembukaan Indo Defense kemarin, ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pembukaan tersebut juga dilangsungkan penandatanganan MOU antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Sekretariat Industri Pertahanan Turki terkait dengan proyek pengadaan jet tempur generasi kelima dari Turkish Aerospace atau KAAN. Dan saya itu juga terdapat 27 MOU yang dilakukan oleh sejumlah industri pertahanan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan nilai mencapai 33 triliun rupiah. Untuk sementara demikian kembali ke Marcel dan Jason di studio. Baik, terima kasih Aris Setia melaporkan dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali Aris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.